Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. Nggak lama lagi bakal gue puterin ya audio tentang Habib yang mendapatkan tongkat dari Prabu Siliwangi. Jadi sengaja ya nggak gue masukin mukanya nih ke sini, takutnya entar lu nonton di TV lu kesel, TV-nya lu tonjok lagi sampai hancur. Jadi suaranya aja gitu. Ya kalau lo kesel ya tendang baskom aja lah, tendang apa kayak gitu. Nabi ini dipermisalkan sebagaimana safinahnya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Barang siapa. Jadi Ahlul Bait itu tuh kapalnya Nabi Nuh. Ya benar. Kapalnya Nabi Nuh, Ahlul Bait itu Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan keturunannya yang asli, bukan yang anak yang lahirin bapaknya dulu. Yang ikut dia selamat, barang siapa yang nggak ikut dia kena tsunami. Ya Pak ya, yang nggak ikut kena. Yang ikut dia selamat, yang nggak ngikut dia tsunami. Jadi bener ya, kita mesti ikut perahunya Nabi Nuh. Kita mesti ikut Ahlul Baitnya Nabi yang asli. Nah, entar lu misalnya lu dikasih kapal palsu, ternyata kapalnya bolong, ya lu tenggelam sendiri. Orang kapal palsu bukan kapal asli, ya enggak? Mencintai keluarga Nabi ini masuk dalam iman. Bener ya, mencintai keluarga Nabi itu termasuk dalam iman. Tapi keluarga Nabi yang asli. Bukan yang KW kayak begini, yang anaknya ngelahirin bapaknya duluan. Kemarin saya ketemu tokoh Sunda Jawa Barat, Pak. Umurnya 151 tahun, Pak. Nah, ini si goblok lagi ngebohong lagi nih. Gue bilang goblok ya. Tokoh Sunda umurnya 150 tahun, tapi namanya nggak disebutin. Ketemuannya di mana? Orangnya masih ada. Dan sampai sekarang yang gue tahu rekor orang tertua di dunia itu cuma 130 tahun nih. Jadi kalau ada orang Sunda yang 150 tahun nih kayak ngibul lagi nih, Udah ngibul menteriak-menteriak. Saya ketemu di kaki Gunung Gede, Pak. Nama orang Bogor deh. Orang Bogor, kalau nggak orang Cianjur nih. Kalau nggak orang Sukabumi nih. Kaki Gunung Gede kan 3 kota doang tuh ya. Bogor, Cianjur, Sukabumi ya. Kayaknya daerah situ ya. Kita cek apakah benar ada orang yang umurnya 150 tahun yang ada di situ. Kalau enggak ya berarti nih goblok lagi nih, lagi ngebohong lagi nih, ngebohong sampai menteriak-menteriak. Pak. Ki Oji, ada Oji nggak sini? Ki Oji namanya, Ki Oji. Nah sekarang ini kita mesti cari nih, bener nggak ada yang namanya Ki Oji gitu? Bener nggak dia tuh umurnya tuh 150 tahun ya? Ya kalau ngomong pakai data, jangan pakai cerita doang gitu. Maka kata si Abah tersebut, saya ta'aluk kepada Sayyidina Ali dan saya perintahkan murid-murid saya semuanya untuk ngaji, cari guru yang nasabnya nyambung kepada Sayyidina Ali. Nasab. Nah, jadi kita nih disuruh ngaji, suruh nyari guru yang nasabnya sambung ke Sayyidina Ali. Betul itu, yakin gue betul. Jadi emang kalau Ahlul Bait itu tuh pasti ngebawa ajarannya Rasulullah tuh yang bener lah ya. Bener. Tapi yang asli, jadi yang asli. Kalau yang KW mah janganlah, ntar dibohongin, ntar duit lu habis, bini lu diembat, anak lu dikerjain. Ini orang nih otaknya bejat, kalau nggak cabul ya mesum nih otaknya gitu. Nyambung kepada Sayyidina Ali. Kemudian saya katakan, ya Abah, saya secara nasab bersambung kepada Sayyidina Ali ke-37. Wah keren kan ya. Dia secara nasab bersambung ke Sayyidina Ali ke-37 gitu ya. Jadi dia ini lebih tua dari Rizik Syihab nih. Rizik Syihab kan ke-38, ini ke-37 nih. Jadi ini secara nomor nih bapaknya Rizik Syihab nih. Jadi dia nyambung ke klan yang anaknya pernah ngelahirin bapaknya. Nah, lu nilai sendiri aja. Di Gunung Gede. Kemudian itu tongkat diambil. Ya, diambil, serahkan kepada Syekh ini sebagai cucu daripada Sayyidina Ali dan kita.
Jadi ada tongkat di Gunung Gede, katanya tongkat Prabu Siliwangi diambil sama Abah Oji, suruh murid-muridnya, dan diserahkan ke Habib Stres ini nih. Sekarang kita pengen tahu nih, bener nggak itu tongkatnya Prabu Siliwangi? Jadi mesti ada ahli arkeologi, ada ahli sejarah ngecek bener nggak nih, bener ada tongkatnya Prabu Siliwangi yang ditancapin di Gunung Gede. Gue pernah naik Gunung Gede sampai puncak ya, lewat kandang badak deh kalau nggak salah waktu itu tuh. Nggak pernah gue ngedenger ada tongkatnya Prabu Siliwangi di atas. Jadi ini orang kayak tukang ngibul nih, udah ngibul keras, viral lagi, goblok kan. Semua harus ngaji kepada keluarga Sayyidina Ali kalau kita mau mendapatkan ilmu yang benar-benar daripada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si Abah tadi ini cukup disegani di Jawa Barat. Beliau mengatakan, ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah, karena. Nah, kan kalau kita ngedengar ucapan dia itu sama kayak Yahudi Israel. Jadi dia pengen nguasain tanah Palestina gitu ya. Jadi dia nggak modal kalau kata orang Betawi bilang tuh mau kondo doang ya, mau kondo sama modal bacot doang. Jadi dia tuh pengen nguasain tanah-tanah di daerah Pasundan ini, tanah-tanah di daerah Jawa Barat. Padahal leluhur gue nih, yang leluhur itu dia bener-bener nyayangin tanahnya, bener-bener itu sama tanahnya, bener-bener cinta sama bumi, cinta sama keturunannya, apa segala macam. Sekarang kalau misalnya manusia-manusia bajingan kayak gini nih nguasain tanah-tanah di daerah Jawa Barat, lu bisa bayangin nggak apa yang dilakuin sama dia tuh? Kehancuran semua, kehancuran. Emang dia tuh cerita tuh, dia ngeklaim ini nih tanah gue nih, ini Jawa Barat tanah gue nih, karena bapak moyang gue adalah nabi, karena itu nabi. Emang orang bajingan serakah kayak begini. Sekarang udahlah, orang-orang kayak gini tuh kalau misalnya ceramah mendingan lu sambitin pakai sendal. Orang kayak gue jadi gregetan. Ya, mudah-mudahan lah bangsa gue nih semakin tahu nih bahwa klien-klien Habib ini ternyata nih klien-klien perampok ya. Sekarang tanah-tanah Pasundan tuh pengen dirampok sama dia atas nama bahwa dia tuh cucu Nabi. Ini tanahnya Rasulullah, ini tanahnya Allah, gue keturunannya, berarti gue berhak menguasai tanah lu semua. Jadi gitu ya dari gue Bang Zaini, semoga kita nambah geli sama yang namanya penipu, kita jadi a priori sama yang namanya penipu, kita jadi lebih analitis, kita jadi lebih sadar bahwa agama itu tuh harusnya kita merdeka berpikir, merdeka secara spiritual, dan itulah semangatnya Rasulullah, itulah kesayangan Rasulullah tuh sama umatnya yang lebih tinggi. Bahkan Rasulullah ngomong, kalau Fatimah itu mencuri, maka aku sendiri akan memotong tangannya, gitu loh. Nah sekarang kalau lu bener-bener cucu Nabi, kalau lu berbuat jahat, lu berbuat maksiat segala macam, Rasulullah sendiri yang menghukum lu tuh, gitu. Tapi nggak mungkin lah Rasulullah capek-capek menghukum bani orang lain yang mencangkokkan. Ya paling Rasulullah nyuruh malaikat Malik tuh, lik, nih orang ngaku keturunan gue nih, sikatnya cemplungin ke neraka, gitu. Lalu yang percaya sama dia tuh, akhirnya orang yang mencintai akan bersamanya. Nah, lu kalau mencintai Habib, lu akan bersamanya tuh sama dia tuh, neraka tempat lu. Jadi gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.